اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مراحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Sadaqallahul azim. Ayanda ibunda sekalian, anggota PSK ya, PSK apa sih? PSH ya. Apa itu kepanjangan? Persatuan Sosial Hidayah Kota Pekanbaru. Itu dia. Jangankan Pekanbaru kota, Kota Pekanbaru. Sebab sebentar lagi kalau tidak ada hal melintang, kan tempat pembangunan gedung atau tower 45 lantai itu di kecamatan kita ya. Rencananya ya, tapi masih tolak ulur ya. Itu Pasar Mambo ya. Pasar Mambo. So, mudah-mudahan, dan itu ikon masjid Kota Pekanbarunya Masjid Nurul Iman insyaallah ya. Mudah-mudahan ya. Baik, kami yakin dan percaya kita punya kesibukan, punya kegiatan ya. Tapi berkat rasa persatuan dan kesatuan yang kokoh di PSK ini, tidak satu pun halangan niat membuatkan kita tidak hadir menyambung tali silaturahmi. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini selalu dalam tuntunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam sama-sama kita aturkan buat junjungan alam Sayyidul Mursalin Ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tadi kami bisi-bisi tetangga dengan Pak Ketua. Apa wancak kajian kita malam kau Pak? Itu tadi bisa. Jadi usulan ketua tapi baru besok tanggal 22 katanya. Hari Ibu. Alah nyambung enggak doh? Nyambung? Apa maksud ketua nu? Kalau boleh diusul kita coba mengarah ke situ katanya. Apa menurut kita yang hadir? Ancak tuh nya. Ayo tuh. Asal menunggu tetap tiba loh ya. Berbicara tentang itu, kita buka di dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Coba buka Dinda. Surat Al-Ahqaf itu surat berapa tuh? Kok kopian itu malam kepala tambah dekat. Surat Al-Ahqaf itu surat 40 Lailu pura. Al-Ahqaf surat 46 ayat 15. Di dalam Al-Quran itu ada kalimat ya ayyuhan nas. An-nas artinya apa? Manusia. Dalam redaksi lain wa wassainal basar. Al-basar juga berarti manusia. Dalam kalimat redaksi lain kullu nafs. An-nafs juga berarti manusia. An-nas, nafs. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 Allah berfirman. Apa kata Allah? Wa wassainal insana. Insan juga berarti manusia. Pertanyaan, kenapa di dalam surat Al-Ahqaf ini tidak dibuat wa wassainan nas? Kenapa tidak wa wassainan nafs atau wa wassainal basar? Kenapa wa wassainal insan? Inilah salah satu pemahaman penyebab sang anak durhaka kepada orang tua.
Karena al-insan di dalam ayat ini penafsiran tafsir tahlilis sufi itu ada makna lain. Al-insan dalam kamus bukan saja berarti manusia. Apa artinya? Biji hitam yang ada di mata manusia yang disebut alam nusut itu disebut insan, orang-orang mata. Maka kalau kita tengok kawan tuh nampak kita di dalam kecilnya, itu namanya insan. Apa maksudnya dari pemahaman ini? Wahai manusia, jangan tengok dengan mata. Ibu yang telah tua renta hitam lemah itu jangan lihat dengan mata. Kalau ditengok mata, kamu akan mudah durhaka. Tapi apa kata Allah? Hamalathu ummuhu qarha wa wada'atuhu qarha. Tapi yang tua ompong keriput lemah itulah dulu yang menghamilimu dalam keadaan lemah bertambah-tambah. Jangan tengok dengan mata. Coba Bapak Pak Ketua pernah hamil begitu? Enggak ada ya. Menghamili dia ya. Ibu coba udah sekarang pengalaman pernah menghamili anak di dalam perut lemah bertambah-tambah. Mulai hamil 2 bulan muntah-muntah, gitu enggak? Muntah-muntah gitu. Iya nah Bu. Kadang apa dimakan keluar, betul? Belum sampai di situ Bu, lemah hamalathu ummu qarha. Apalagi ada namanya kalau di Bangkina mengidam. Apa mengidam itu bahasa apa? Mengidam. Apa nama itu? Kepingin ya, kepingin. Apa kepinginnya? Kalau dulu aneh-aneh Bu. Apa? Bukan mangga muda. Apa? Kepinginnya apa? Ingin sambal terasi. Betul? Ada Bu ya? Hari ini istri pejabat Bu, ngidamnya aneh lagi. Apa ngidamnya? Sebentar-sebentar ingin naik pesawat. Aco, kan capek tuh Mak. Ngidamnya naik pesawat. Abi kampi awak lagi ya. Macam-macam Pak ya. Itu mengidam Pak. Lalu apalagi tengok terus sampai ke dalam 8 bulan 9 bulan. Tengok itu, jangan tengok dengan mata. Bagaimana ditengok ambil 9 bulan? Ibu sekarang udah merasakan qarha. Mereng ke kiri tidak enak rasanya, betul Bu? Ke kanan menelengkang, menelentang, menelungkup, kepala kaki menjungkit ya. Itu tengok kata Allah. Tidak sampai di situ Pak. Mulai 9 bulan 3 hari itu Ridwan lama di rumah sakit Pak. Bolak-balik Bang, ini sakit. Sudah pernah beranak Anida? Lebih ini belum begini lagi. Sakit. Itu tengok diusap-usap oleh mantan pacar. Nanti yang Bang. Tidak sampai situ Pak. Mulai pembukaan 5 ke atas, coba tanya, rasa putus pinggang, betul atau tidak Bu? Sakit Pak. Maka dalam Al-Quran, ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a. Ada rencana bininya tidak? Tidak kan? Cari perempuan tuh yang tobalakum. Kalau toba bahasa pekum buah itu artinya banyak piti rasa. Banyak piti ya. Yang toba ya. Yang toba. Kan tambah pinggu Ustaz. Iyo. Yang toba lakum. Yang menyenangkan. Coba. Dalam medis, kalau kecil pinggul itu secara teori medis Pak sulit melahirkan. Buka kangkangnya. Tidak perlu dizikir Pak. Tidak perlu dizikir.
Jadi cara medis sunat muakkad mencari yang besar. Hah? Beruntung ibu-ibu yang udah besar. Kalian? Hah? Jadi kalau yang masih kecil perhatian. Itu tujuannya. Supaya tidak sulit melahirkan. Sulit. Pembukaan 8 ke atas tidak terlalu zikir, Pak. Tidak terlalu sakit. Kalau dicoba rasanya tidak mau kita beranak, betul tidak, Bu? Tapi begitu mendengar suara kita lahir, lupa emak kita masih mengucur darah itu sampai 40 hari, 40 malam kadang. Namanya narani. Mak tu tidak pernah merasa menyesal. Yang ada dia, alhamdulillah, tidak diurus, Pak, tidak diurus yang sakit. Itu tengok Allah. Ridwan menyaksikan 12 tahun. Tak ada dokter tubuh hari ini yang tidak dibantu. Digunting untuk kiri kanan 2 cm. Ibu tu tidak tahu lagi kena rasa sakit, tidak terasa sakit digunting, tidak dibius. Dengan anak senyum, ini makasih saudara. Dijahit sakit. Kalau kamu mampu menengok, tidak akan paham, bisa kamu durhaka. Ini tidak ditengok dengan mata, tengok itu. Tidak sampai situ, apalagi kata Allah, ya, wa hamluhu wa fisaluhu salasuna sahar. Menyepihnya 2 tahun lamanya. Coba tengok rahimah. Bagaimana rahimah orang tua itu kepada kita. Tidak pernah emak kita, bayangkan kita lahir, memang benar 2 jari tapak kita, betul ya? 2 jari. Demam kita, Bu, betul, demam kita malam tuh tak tidur mak kita, itu yang rahimah itu, Pak. Tak tidur, kalau di bangkinang bergandu namo. Elola ku tambarindo timpung nabamatoti ayawaan nama buka jando. Yang ayah mengaji, Pak. Mak tidak tidur sepanjang malam. Cuma ayah mengaji tidak dimulai dari alif, tidak sampai ke ya. Ayah terkutuk namanya itu. Mak tidak tidur. Nyamuk satu saja tidak lepas menggigit. Dan tidak pernah dalam hati emak kita sekarang merasakan, nak besok setelah engkau besar, nak sakit amak, jaga sebagaimana amak menjagamu seperti hari. Ada? Tidak ada. Ini yang disebut rahimah. Maka dalam hadis, ragima'an puhur, 3 kali Rasulullah berucap, tundukkan hidungmu sampai ke tanah, kata Rasulullah 3 kali. Kenapa ya Rasulullah? Dengan siapa kami harus berbicara dan harus tundukkan? Apabila engkau berbicara kepada ibumu, salah satu diantaranya, tundukkan. Kalau lebih tinggi hidungmu, sumalam halal jannah. Inilah penyebab sang anak terhalang masuk ke surga Allah. Kenapa? Maka dalam dia panjang ada datang Arab Badui menghadapi Rasulullah. Saya ingin berbalas jasa ya Rasulullah, karena saya telah dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala berkat engkau ya Rasulullah. Saya ingin membalas jasa ibu saya ini ya Rasulullah. Terbayang Bu, dulu kalau kita di kampung makan tidak pakai sendok, betul tidak Pak Haji? Mak kita kerja di sawah, sedang makan kita kadang lupa mak kita cuci tangan, makan kita, betul atau tidak? Makanya umur 80 kadang muntah darah banyak, makan awal. Itu nasi di pelepah upiur, tuh upiur ya, daun pinang, pelepah pinang. Anak ini dah obe nama upiur tu dah. Nyobe Texas, hamburger, apa lagi? Incik durian panggang dah tu ya. Tahu cik durian ya? Tak tahu kan? Pitulo dah be. Lalu apa? Saya ingin berjasa kasih sayang orang tua kepada kasih sayangnya Pak. Bagaimana caranya? Saya akan gendong orang tua aku tawaf 7 kali. Berarti 7 tahun dia bertiap tahun naik haji,
setiap tawaf digendong, belum terbalas engkau rahimah kasih sayang ibumu kepada kamu. Belum terbalas. Tidak terbalas. Tidak terbalas. Makanya filsafat Cina, anak 10 disuapkan oleh tangan yang satu oleh bundanya. Tapi begitu orang tuh anak tuh sukses 10, kadang satu orang pun tidak pernah menyuapkan orang tua kandungnya, dibayar perawat, dibayar ini. Kadang anak orang tua diantar di rumah jompo, anak-anak terkutuk. Ingat Bunda, Asben pernah bernyanyi. Siapa Asben tuh? Penyanyi dari Sumbar. Apa kata Asben? Badannya bertambah tua jo, awak di belakang, ya. Yang buat rumah awak, dek sayang kana, dapat menantu, kamar tu dikasih ke anak. Awak tambah tua, badan di belakang, di belakang bang. Akhirnya apa? Badan dipanangkan. Mano kan mau datuk tu makan di bawah, dia bawa. Di situ juga anak terkutuk. Maka Cina itu semakin tua emaknya seperti ratu di buahnya. Paham? Dan mati emaknya tuh tiap pagi ke kuburan Tuhan. Paham? Karena dia paham, maka rezekinya mulia. Maka ragi ma'anpuhur, maka dia buat wal uququ bil walidain. Redha Allah tergantung redha ibu bapak. Dalam ayat itu dikatakan, ya, hatta idza balagha asuddah wa balagha 40 sanah. Apabila anak ini telah tumbuh dewasa dan dia mampu melihat seperti itu, bukan menengok orang tua dengan mata, anak itu pasti berdoa. Apa doanya? Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li bi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ada kasus Bunda kena menengok orang tua dengan mata. Di kampung kami sana, Bu, di Kampar. Siapa namanya? Namanya ibaratnya Nur Hayati. Tidak Nur Hayati sini loh. Nur Hayati di sana, Bu. Jadi Nur Hayati itu kalau di kampung panggilannya si Nunun. Tuh, Bu. Inur tuh panggilnya Nunun. Kuliah di kota. Kena pintar, cerdas, 3 tahun selesai dia. S1 nilai cum laude. Di WA ke emaknya di kampung. Mak, besok tanggal 28 bulan 8 tahun 2018 ibaratnya, Nunun di wisuda. Bagaimana perasaan orang tua? Buah hati sibiran jantung akan diwisu. Tentu ingin berfoto, betul Bu? Apa oleh-oleh dari kampung? Yang jole ciri khasnya nenek tuh umur 80, Syria, Syria. Tahu Syria? Sikoa. Kamano mak Nunun kepokan deh kau. Apa jate kau Bu? Pisang saike. Siko kelapa cie. Ayam jantan saiku. Ada tan merah. Kamano kepokan. Ngapo anaknya di wisuda kau. Betul. Sampai di depan kampus, bertanyalah ibu si Nunun kepada ya setiap orang yang lewat. Le, kenal kalian si Nunun? Tak ada manusia di kampus yang kenal bernama si Nunun. Betul? Karena Nur Hayati panggilnya dirubah kepada Ica. Indah si Nunun lagi dah. Rupanya si Nunun kena menengok si tuah rentah keriput yang hitam legam dengan mata. Dia lari terberi-beri, dia tahu emaknya. Lari. Begitu jam 11, jam 12 kurang 10 menit, dia datang terbiri-biri mengendap-endap menemui emaknya di pinggir pagar. Ma, tunggu Nun di kos. Itu kos Nunun, Mak.
jatuh ke dalam air mata. Betul apa tidak, Pak? Ingin berfoto dengan buah hati, sibir dan jantung, diusir dengan kata halus, tunggu di sana. Cuma kasih sayang orang tua sepanjang jalan, kasih sayang anak sepanjang galah. Sampai di rumah, ayam disembelih, pisang digoreng dengan kelapa tadi, Pak, dimasak yang paling enak sesuai selera emaknya tahu. Jam 6 sore pulang si Nunun dengan cowoknya, ganteng, Mbak Tommy Peye. Tommy Peye orang. Sampai di rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dibuka oleh emak dengan senang hati, mata berbilar-bilar. Alhamdulillah, pakaian masih terpakai, ingin rasa berfoto. Makanan udah terhidang, duduk bang makan. Maknya ke belakang ambil air. Ditanya oleh si cowoknya, siapa Cah? Orang kampung baru datang. Jatuh gelas berantakan, pecah gemetar tubuh sang ibu. Habis. Kenapa anak begitu durhaka? Karena dia menengok dengan mata. Itulah wawasainal insan, jangan tengok dengan mata. Inilah penyebab neraka. Iza bani Adam, ja'a min bani Salamah, datang dari kaum bani Salamah lagi. Dia menangis anak itu, menangis bapak itu. Wahai Rasulullah, akulah anak terkutuk itu, akulah anak yang pantas masuk neraka Allah itu. Kenapa engkau menyesali dirimu? Karena aku pernah tidak menghargai penyembelihan orang tuaku. Aku pernah menghargainya. Aku pernah mencaci makinya. Aku pernah tidak menghargai pembelian dan haknya. Apa mungkin aku bisa lagi ada tempat selain neraka Allah? Dijawab. Apa ada kesempatanku berbakti kepadanya? Qala li arba', kata Rasulullah. Ada 4 cara agar kamu tidak disebut anak-anak durhaka, kata Rasulullah. Ada 4 cara. Walaupun kita ayah, tetap anak di depan orang tua. Betul tidak bunda? Anak. Mungkin kita hari ini seolah-olah tak terbayangkan lagi wajah ibu kita. Kita pernah menghinanya, kita pernah tidak menghargainya. Bagaimana caranya? Yang pertama kata Rasulullah, as-salatu alaihima wa istiqaru lahuma wa infazu yadahuma allati la tusalla bima yaqala. Pertama kata Rasulullah, selalulah engkau berselawat kepadanya, bacakanlah Al-Quran. Apa yang dapat oleh kita? Tak perlu tak sempat ke kuburan, tak apa, di rumah dimanapun, minimal selepas sholat wajib bacakan minimal Al-Fatihah, hadiahkan pahala kepada orang tua kita agar kita disebut tidak anak-anak durhaka. Yang kedua, wa istighfar lahum, minta ampunkanlah dosa-dosa. Mungkin dia berdosa berlumuran, kena kasih dan sayang tertumpah kepada kita. Kita bisa ingat sekarang ibunda, ayah, anda. Biarlah kita tidak makan asal anak makan. Biarlah kita tidak berganti pakaian asal anak senang berganti pakaian. Kadang dalam mencari konsep makanan dan pakaian itu lupa kita bisa membedakan mana halal dan yang haram. Yang penting anak kita senang. Mungkin dia belum berdosa, kena kasih dan sayang tertumpah kita. Kita paham menutup aurat, tapi karena kita demi mendapatkan nafkah terpaksa membuka aurat, belum berdosa sebenarnya. Minta ampunkan kepada Allah. Yang ketiga, wa infazu ihdahuma. Infak itu fi'il mudhari. Ane itu betul tidak? Alif ya nun ta, ditandai ane itu. Setiap saat dia ingin, maka dibilang orang tua yang arif dan bijak tak pernah berangan-angan anaknya berbalas jasa kepadanya. Anak yang soleh dan soleha setiap detik ingin berbakti dan berbalas jasa kepada orang tua. Itulah anak itu. Besar dengan besarnya, kecil dengan ukuran kecilnya. Tidak bisa dengan harta zahir, dengan batin dia bersedekah. Kalau benar pahala Fatihah aku baca malam ini, ya Allah, ku hadiahkan seluruhnya kepada almarhum almarhumah orang tua.
saya. Tak bisa berinfak dengan uang berinfaknya. Dan yang keempat, agar kita disebut anak-anak yang tidak durhaka, yang soleh dan soleha, jangan pernah memutuskan tali silaturahmi. Siapa sahabat orang tua kita yang masih hidup hari ini? Minimal di hari baik, bulan baik, temui dia, hadapi dia. Tak perlu bawa ampau, bertemu dengannya, bercucur air mata. Dia akan cerita, nah, waktu ayahmu masih hidup dulu, waktu ibunya masih hidup dulu, kami pernah satu piring makan berdua, kami pernah satu tempat bekerja. Dia cerita, semua dia cerita. Inilah, maka dulu orang tua kita rajin ke PSK. Sekarang dia telah tiada, kita yang menyambungnya. PSK kan? PSK lain lah dia. PSH ya, hidayah. Kalau PSK Persatuan Kampar lagi kan? Lain lagi. Nah, sosial Kampar ini PSH. Inilah ya. Jadi ada 4 cara agar kita tidak disebut anak durhaka. Selawat selalu kepadanya, minta ampunkan dosa zahir dan batin. Rajinlah berinfak. Lalu jangan pernah putuskan tali silaturahmi. Sedikit orang arif dan cerdas, walaupun sedikit, insya Allah kita masuk di dalamnya. Amin. Allahumma amin. Aduh, yang ragu, kau tidak berdoa tu lah. Kau lain telepon orang nampak panjangan angan nampak ni. Ya, berdoa kita lagi Pak ya. Minta ampunkan dosa zahir dan batin. Namun sebelum berdoa, mari kita bacakan surah Al-Fatihah seikhlas-ikhlasnya. Khasiat manfaat surah Al-Fatihah bukan buat kita semata. Pertama, kita hadiahkan khusus kepada hamba Allah yang telah ikhlas berwakaf tanah untuk berdiri rumah ibadah kita ini. Ini kan tanah wakaf ya. Nah, kalau dia masih hidup, semoga panjang umur atas taat kepada Allah, murah rezeki ibadah kepadanya. Kalau telah kembali menghadap Allah, Allah redha surga kepadanya, dia puas dengan surga Allah. Khususan lihazaniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, khusus kepada orang tua kita masing-masing. Kalau dia masih hidup, semoga sehat, bisa dia mensyukuri nikmat yang ada pada dirinya. Kalau telah kembali pada Allah, Allah redha surga kepadanya, dia puas dengan surga Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Terakhir, seandainya ada orang-orang yang akan berniat jahat dan yang telah berlaku jahat dengan kita dan harta-harta kita, mari kita beri pahala Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya, Allah beri dia hidayah, Allah kuatkan dia mengikuti hidayah Allah. Kita dan harta kita cukup selalu dalam lindungan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Ya Allah, Zat penggenggam langit dan bumi, besar hajat cita-cita kehendak kami bermohon kepadamu ya Allah. Hindarkanlah kami semua dari siang-siang yang jelek, malam-malam terhina, waktu-waktu yang tidak bermanfaat, sahabat-sahabat yang rendah. Jauhkan kami ya Karim dari rumah tangga yang tidak pernah aman dan damai ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min rihil ahmar
waddamil aswad waddamil akbar. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatian, maaf segala kekurangan. Billahi bisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.